Selamat siang Ibu dan Bapak guru yang mengajar matematik di SMA. Juga termasuk ada yang peneliti. Saya akan membahas tentang limit. Iya, saya share ya bahannya. Tentang limit. Saya ditugaskan untuk memberikan tentang limit fungsi. Nanti saya jelaskan. Materi ini sudah saya share di chat ya, di chatting gitu. Bapak Ibu bisa nanti kalau ada mau misalnya memperdalam kalkulus atau aljabar linier tentang matrik dan vektor itu bisa masuk ke web saya yang tadi www.geocities.ws/wikarya. Semuanya itu saya upload di YouTube. YouTube juga ada, cuma kalau di YouTube kan berantakan urutannya. Kalau di web sudah tatanannya berurutan. Ya. Baik, kita masuk dengan limit fungsi. Limit fungsi ternyata terdiri dari atas dua, yaitu limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Khusus untuk limit fungsi trigonometri, yang menilai satu itu hanya fungsi yang mengandung sin dan tangen saja, yaitu limit x menuju 0 dari sin x per x sama dengan kebalikannya limit x menuju 0 dibalik x per sin x, atau juga limit x menuju 0 tangen x per x dan kebalikannya yaitu limit x menuju 0 x per tangen x, itu nilainya 1. Hanya ini yang istimewa, selebihnya tidak. Jadi hanya sin dan tangen yang istimewa. Kemudian kita masuk dengan teorema limit, ini basic ya, sebagai konsepnya, beserta contoh masing-masing. Kemudian nanti kita ada bahas soal-soal latihan. Setelah itu Bapak Ibu Bapak guru bisa bertanya atau mau dibahas soal-soal yang Bapak Ibu inginkan, bisa difoto kemudian dikirim ke WA saya. Yang WA saya nomornya sudah saya letakkan di cek ya, chatting. Oke, kita masuk teorema limit. Jika M dan B konstanta atau konstan, maka limit X menuju A, X menuju A ini artinya X mendekati A, akhirnya X sama dengan A, dari MX tambah B adalah, ini kita substitusi ini, M kali A tambah B. Contoh, limit X menuju 2, dari 5X tambah 7 adalah 5 kali 2 tambah 7. Ini biasa aja Ibu Bapak. Suaranya cukup jelas nggak Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak? Halo? Jelas Pak. Halo? Oh ya, terima kasih. Baik. Ya, jadi kalau limit ini sebenarnya dimasukin aja nilainya. Yang penting nilainya tidak boleh 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, atau bentuk-bentuk tak tentu, nanti mungkin saya akan tambah nanti ya. Itu khusus yang sebetulnya ada hubungan dengan diferensial, yang disebut dengan dalil L-Hospital ya. Jadi kalau limit ini kita masukkan aja nilainya, 5 kali 2 tambah 7 adalah 17. Jika C dan A adalah konstan, maka limit X menuju A dari C adalah C juga. Ini limit konstan adalah konstan juga. Contohnya limit X menuju 0 dari 7, ya 7. Atau limit X menuju 7 dari 1000, ya 1000. Yang penting kalau ya konstan tidak berubah nilainya. Sama ya. Kemudian limit X menuju A dari X adalah, nah ini X-nya kita substitusi, kita ganti dengan A. Jadi limit menuju A dari X, X-nya kita ganti dengan A, ya sama dengan A. Ya. X-nya ganti dengan A. Contohnya limit menuju 3 dari X, X-nya kita substitusi dengan 3, ya sama dengan 3. Yang keempat, jika limit X menuju A dari F1X sama dengan L, dan limit X menuju A dari F2X sama dengan M, maka limit jumlah fungsinya, limit dari dua fungsi dijumlahkan adalah limit
F1X menuju A dari F1X ditambah limit X menuju A dari F2X. Jadi ini limit jumlah adalah limit tambah limit adalah limit. Kita kebalikan limit dari jumlah adalah limit masing-masing dijumlahkan. Kemudian limit S1X-nya sama dengan L, kita ganti limit F2X-nya sama dengan M. Jadi limit jumlah, limit tambah adalah ya limit F1X tambah F2X adalah limit F1X tambah limit F2X. Contohnya, limit M menuju 2 dari, ini mungkin saya pakai anot, oke, saya coret ya. Itu. Jadi limit dari S kuadrat plus 5 ini dipecah menjadi 2, yaitu limit X kuadrat ya sendiri ini ditambah dengan limit konstanta 5. Limit konstan tetap ya. Limit S kuadrat berapa? Limit S kuadrat adalah 2-nya kita ganti dengan 2. X-nya sorry. X-nya kita ganti dengan 2 ya. Karena ini X menuju 2. Jadi X kuadrat adalah 2 kuadrat. Limit konstan tetap konstan. Ya kan? Menurut teorema tadi kan di atas ya. Sehingga 2 kuadrat adalah 4 ditambah 5 adalah 9. Saya rasa ini sederhana aja. Ya Ibu Bapak. Ibu Bapak Guru. Ada yang mau ditanya? Halo? Sebelum kita lanjutkan. Halo, cukup jelas? Ibu Bapak? Ibu Bapak Guru? Halo? Kok ada komen? Halo? Halo? Ibu Keti, ini Pak Gunsu atau Ibu Gunsu? Halo? Kok ada Pak Wisnu? Kok ada? Ini gurunya belum bergabung semua ya? Tadi saya lihat agak banyak dari ada 8. Iya, belum bergabung semua Pak. Saya juga kurang tahu kendalanya apa nih yang belum bergabung Pak. Oke. Ya. Baik, seterusnya ini saya kebetulan saya rekam ya. Ya ini lagi rekam, nanti saya biasanya kan naikkan ke YouTube, jadi Ibu Bapak bisa nanti lihat di YouTube ya. Ketik Wikarya, nanti saya tunjukkan caranya, Ibu Bapak bisa bisa ulang lagi gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kita teruskan lagi. Ini kalau untuk ini harus dihilangkan dulu yang ini, di clear, kemudian di unnote. Nah, baru ini bisa kita masuk lanjutkan teorema yang kelima. Limit dari jumlah n fungsi ya. Jadi ini ekspansi dan yang tadi kita ekspansi, ini ekspansi dari yang keempat. Yang keempat kan hanya 2 fungsi saja. Limit dari jumlah 2 fungsi adalah limit fungsi pertama tambah limit fungsi kedua. Kalau ini limit fungsi pertama tambah kedua sampai yang ke n. Misalnya ada 10, berarti ada 10 perjumlahan fungsinya, limitnya, yaitu limit fungsi pertama tambah limit fungsi kedua tambah terus sampai limit fungsi yang terakhir yang ke n. Contohnya, limit x minus 1 dari x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 6x tambah 7. Ini karena ada dianggap dipecah menjadi 4 fungsi, x pangkat 3 sendiri, 5x kuadrat sendiri, 6x sendiri, 7 sendiri, ya ini konstan. Kita pecah menjadi 4 limit. Jadi limit dari x pangkat 3 yang pertama, tambah limit yang kedua adalah 5x kuadrat, tambah limit M1 dari 6x yang ketiga, dan yang keempat adalah limit konstan 7. Nah, limit dari x pangkat 3 x minus 1 ya x ini kita ganti 1 pangkat 3 ditambah 5 kali 1 pangkat 2 ditambah limit 6 kali 1 tambah 7. Umumnya ini kalau kita pelajari ini biasanya para siswa atau guru yang ada di SMA biasanya langsung ya dari sini langsung ke sini. Jadi jarang orang menggunakan teorema ini dipecah-pecah gini. Ya, Ibu Bapak. Halo.
biasanya langsung aja. Jadi ini 1 pangkat 3 tambah 5 ke 1 kuadrat tambah 6 ke 1 tambah 7. Ya itu seperti kita masukin aja gitu. Kalau untuk teoremanya kita pecah-pecah menjadi 4 bagian, 4 limit ya. Limit pertama tambah limit kedua tambah limit ketiga tambah limit keempat. Jadi langsung aja. Nah, ini 1 pangkat 3 1, 5 ke 1 kuadrat 5, 6 ke 1 6 tambah 7 sehingga jumlahnya adalah 19. Ini yang ekspansi dari teorema yang keempat. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Halo. Halo. Bapak Araihan. Ada yang ingin ditanyakan aja dan mungkin bisa di respon via chat ya apabila ada yang ingin dikonfirmasi oleh pemateri. Sorry. Kita ini deh. Udah kelihatan ya kembali ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Teorema ke-6, jika limit F2A dari F1 fungsi pertama adalah L dan limit menuju A dari fungsi kedua adalah M, maka kalau tadi jumlah sekarang kali. Sebetulnya limit ini bisa mengikuti yang 4 operasi hitung. Tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini perkalian 2 fungsi. Limit dari perkalian 2 fungsi adalah limit fungsi pertama kali limit fungsi kedua. Karena limit fungsi pertama adalah L, limit nilainya, limit fungsi kedua adalah M, jadi L kali M. Nah, contohnya, limit ini juga sama dengan yang tadi juga, yaitu umumnya orang langsung. Ya. Jadi limit dari perkalian 2 fungsi ini adalah limit fungsi pertama dikali limit fungsi kedua. Ya. Nah, yang pertama kita masukkan ya 3. X menuju 3 dari X kuadrat. Jadi 3 pangkat 2. Limit yang kedua adalah X plus 5. X-nya 3. Jadi 3 tambah 5. Sehingga biasanya ini orang langsung ke sini. Jalan ini dia lewat aja. Jadi seolah-olah teoremanya lewat saja gitu ya. Jadi dimaksud aja nih 3 kuadrat kali 3 tambah 5. Hasilnya sama sih. Ya. 3 kuadrat adalah 9, 3 tambah 5 8, sehingga 9 ke 8 adalah 72. Oke ya. Ini yang teorema yang ke-6. Sekarang yang ini peluasannya, ekspansinya. Kalau ini tadi perkaliannya 2 saja, ini perkaliannya lebih dari 2. Misalnya N. N itu bisa 10, 100 ya. Itu yang 10 aja lah. Ya. Fungsi 1, 2, 3, sampai N. Ya. Jadi ini sama nggak limit pertama kali kedua kali ketiga sampai limit yang fungsi ke N. Jadi ini ekspansi dari teorema yang ke-6 dalam bentuk perkalian. Ini perkalian 2 fungsi, sedangkan sini perkaliannya lebih dari 2 fungsi. Jadi bisa 10 fungsi, 15 fungsi, 20 fungsi, dan seterusnya. Oke. Kita teruskan lagi. Yang ke-8. Nah, ini juga saya lebih senang coret gini ya. Jika limit fungsi pertamanya adalah jika limit X menuju A dari fungsi adalah L dan N adalah bilangan bulat positif, maka limit dari fungsi X pangkat N, nah pangkat N ini bisa keluar dari limit. Ibu bapak guru lihat, dia bisa keluar dari limit. Jadi limit dari fungsi X pangkat N-nya boleh keluar dari limit. Nah, kalau keluar dari limit, ini nilainya sama nih. Nilainya berapa nih? Limit fungsi X menuju A adalah L, jadi L pangkat N. Jadi teoremanya yang penting di sini adalah jika limit dari suatu fungsi X berpangkat N, pangkatnya ini bisa keluar dari limit. Jadi limit dari fungsi X kurung siku pangkat N. Ya kurung siku atau kurung kurawal boleh. Pangkat N-nya bisa di luar limit. Contohnya, limit X menuju 2 dari X kuadrat plus 1 pangkat 3 adalah limit X menuju 2 dari X kuadrat plus 1 pangkat 3-nya ini keluar dari limit. Ibu bapak lihat, keluar dari limit. Nah ini kita masukkan, X-nya kita, X-nya menuju 2 atau mendekati 2 dan akhirnya sama dengan 2, itu adalah X kuadrat
ya, sehingga terjadi 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 3, ya. Nah, biasanya ini yang saya katakan tadi, yang teorema ini dilewati aja langsung ke sini. Ya. Jadi masuk aja nih, 2 kuadrat plus 1 kurung pangkat 3. Ya, hasilnya 2 kuadrat plus 1 adalah 4 tambah 1, 5. 5 pangkat 3 adalah 125. Gimana Ibu Bapak? Cukup jelas? Halo? Halo? Kalau tidak ada, kita teruskan lagi. Ya. Ini di anot. Yang ke-9, ini sampai 12, sebentar lagi. Jika limit X min A dari fungsi X adalah L, dan limit X min A dari Gx adalah M, maka limit pembagian. Jadi pada limit itu pasti terjadi limit tambah limit adalah limit, limit kurang limit, limit, limit kali limit, limit, limit bagi limit juga limit ini. Limit bagi limit, limit. Ini terjadilah limit pembagian dari Fx bagi Gx adalah limit Fx bagi limit Gx. Mana limit Fx-nya sama dengan L, limit Gx-nya sama dengan M. Dan ingat bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Mengapa penyebut tidak boleh sama dengan 0? Karena perlu diingat bahwa sepenol bukan limit ya, bukan limit. Sepenol adalah tak terdefinisi. Ini penting Ibu Bapak, bahwa 1 bagi 0 tak terdefinisi. Tetapi limit dari 1/x, x menuju 0 adalah limit x menuju 0 dari 1/, x yang diganti 0. 1/0 dalam limit adalah tak hingga. Ini perjanjian nih. Perjanjian para ahli matematika. Begitu juga limit 1/x, x menuju tak hingga adalah x yang diganti tak hingga, 1/tak hingga adalah 0. Kebalikannya ya. Jadi limit dari 1/0 adalah tak hingga, limit 1/tak hingga adalah 0. Tapi kalau 1/0 aja bukan limit, itu tak terdefinisi atau tidak dapat didefinisikan, ya, tak terdefinisi. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Halo? Belum ada, Pak. Belum, baik. Kita teruskan. Ini kita anot ya, jauh gerak. Nah, jika limit X A dari fungsi adalah L, nah, kalau tadi pangkat N, sekarang akar N. Sebetulnya akar N ini kan pangkat 1/n, jadi prinsipnya sama dia. Kalau yang tadi ini adalah pangkat N di sini, ini pangkat N. Sebetulnya akar N itu adalah pangkat 1/n. Ya. Fungsi X berpangkat 1/n. Berpangkat 1/n sama dengan akar N dari fungsi X. Ya. Jadi modelnya sama sebetulnya ya. Jadi jika limit M menuju A dari fungsi X adalah L, sehingga limit ya, sehingga limit dari X menuju A, akar N dari fungsi X, akar N-nya keluar. Bapak Ibu lihat nih limitnya di dalam akar. Ya. Ya, limit fungsi X-nya. Jadi akarnya boleh keluar dari limit. Ya. Akarnya keluar, begitu kan pangkat N tadi kan, pangkat N keluar dari limit, sekarang akar N keluar dari limit. Karena pangkat N itu, akar N ini sama dengan pangkat 1/n sebetulnya. Ya. Sama ini kurung pangkat 1/n. Sehingga karena nilai limitnya adalah L, sehingga akar N dari L. Ini nilai limitnya kan L. Ya, akar N dari L. Nah, hati-hati di sini. Jika L-nya positif, akar di mana N-nya integer positif ya nggak ada pecahan, maksudnya integer positif itu biasa akar 2, mulai akar 2, akar 3, akar 4, akar 5, dan seterusnya. Positif semua ya. Yang asli mulai dari 2 biasanya. Nah, contohnya akar 3 dari 27. Akar 3 dari 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 3 bagi 1. Ini ke 1 di sini. Di sini 3 pangkat 3, di 3 pangkat 1. Ya kan? Pangkat bilangannya ini 3 pangkat 3, sedang akarnya 3 pangkat 1. Jadi 3 bagi 1. Ya enggak? 3. Ya. Halo? Atau ini boleh juga 3 pangkat 3, ya ini bisa ditulis juga sebetulnya 3 pangkat 3, ya
3/3. Ini saya pakai mouse nulisnya juga. Akar 3 itu sama dengan pangkat 1/3. Ya. Akar 3. 3 kali 1/3 kan 1. Hasilnya adalah 3. Ya Ibu Bapak, hasilnya 3. Itu bisa juga ini negatif. Ini yang tadi 27-nya positif. Sekarang 27-nya negatif. Kalau negatif, N-nya integer ganjil positif. Harus ganjil. Mengapa? Harus ganjil. Baru real. Baru hasilnya bilang real. Kalau bukan ganjil, hasilnya adalah imajiner nantinya. Kita lihat nih. Ini L-nya negatif. Min 27 itu negatif. Akar 3 dari min 27. Akar 3 dari min 27 adalah min 3/3. Hasilnya min 3. Real. Ya ini real. Ini real juga. Bilangan real ya. Tetapi kalau genap, contohnya akar 2 nih. Akar 2 tidak ditulis. Akar min 4 adalah akar 4 kali akar min 1. Akar 4 adalah 2. Ya, akar 4 adalah 2. Kemudian akar min 1 adalah I. I adalah bilangan imajiner. Hasilnya 2I. Jadi ini bilangan imajiner. Sedang yang kita bicara di sini adalah semuanya bilangan real. Ya. R lambangnya. Bilangan real. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Dosen? Ibu Bapak Guru? Halo? Halo? Kalau tidak ada kita teruskan. Ini anot ya. Nah ini berakhir sampai 12. Limit X menuju A dari 1/X ini tinggal masukin aja. Jadi X sama dengan A diganti. Jadi 1/X adalah 1/A. Contohnya limit X menuju 7 dari 1/X diganti jadi 1/X diganti 7 1/7. Jika N integer positif, maka integer itu tidak ada pecahan ya. Misalnya integer dari 2,9, 2 tepatnya. Di belakang koma dihilangkan. Ya. Itu integer main cut ya. Jadi tidak pembulatan ya. Maka limit X menuju A dari akar N dari X adalah, ini tinggal ganti substitusi aja, A-nya kita ganti dengan, X-nya kita ganti dengan A, sehingga akar N dari A. Contohnya, limit X menuju 3 dari akar X adalah akar 3. X-nya kita substitusi dengan 3. Nah inilah ada 12 elemen untuk teorema limit. Ada pertanyaan Ibu Bapak Guru? Halo Ibu dan Bapak Guru. Ini question, ada pertanyaan. Kok diam saja Ibu Bapak Guru? Halo? Halo? Sudah kecapean mungkin ya Pak Wisnu? Belum ada Pak, ini belum ada pertanyaan Pak. Belum ada, baik. Nah ini kita masuk contoh-contoh hitungannya yang sederhana ya. Ini sebetulnya saya lebih senang sebetulnya memberikan pengabdian pada masyarakat ini pada Ibu Bapak Guru sebenarnya daripada siswa, karena semoga ilmu-ilmu itu bisa ditularkan atau disampaikan lagi ya. Oke, contoh soal limitnya kita masuk. Limit X min 2 dari S kuadrat min 4 per S min 2. Kalau ini kita masuki nilainya, kita substitusi X sama dengan 2. 2 kuadrat 4, 4 kurang 4. Ya, kita ambil untuk coretnya. Kita pakai zoom nih gitu, bisa coret sini. Nah ini kalau kita masukkan nih S kuadrat 2 kuadrat 4. 4 kurang 4 adalah 0. Per 2 kurang 2 adalah 0. Nah 0 per 0 bukan jawabannya. Hati-hati Ibu dan Bapak Guru. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu dalam soal limit. Nah ini yang setelah para siswa mempelajari tentang diferensial, maka dia bisa menggunakan namanya dalil L-Hospital. Ya, bisa menggunakan dalil, tulisnya agak susah sih. Dalil L. Ya, ada ini orang Prancis nih. Hospital ya, L-Hospital. S-nya enggak ada tapi pakai topi dibaca hospital. Karena kalau pakai S rumah sakit jadi.
Jadi ini nama orangnya yang menemukannya, namanya Daniel L. Hospital. Jadi ini bisa pakai diferensial sebetulnya. Kalau ini sudah kena 0,0 adalah bentuk tertentu dalam limit, maka ini bisa menggunakan Daniel Hospital. Jadi sebetulnya ini bisa selesaikan S kuadrat turunannya. Ya, dari sini kita langsung. Kalau ini diuraikan nih. Kalau ini model yang tanpa Daniel Hospital, komposisional, kita dengan cara memfaktorkan. S kuadrat, sebentar ya, ini kita hilangin dulu. Undo. S kuadrat kurang 4 bisa kita uraikan jadi S kuadrat kurang 2 kuadrat. Kita ingat rumusnya A kuadrat kurang B kuadrat adalah A tambah B kali A kurang B. Jadi X kuadrat kurang 4 atau X kuadrat kurang 2 kuadrat adalah A tambah X tambah 2 kali S kurang 2. Jadi dari dasar rumus A kuadrat kurang B kuadrat adalah A tambah B kali A kurang B. Jadi X kuadrat kurang 2 kuadrat adalah X tambah 2 kali S kurang 2. Di bawahnya X kurang 2. Ini bisa kita sederhanakan, kita coret. Maka tinggallah limit X minus 2 dari X plus 2. Kita masuki substitusi X-nya. Ya, X yang kita ganti. Di 2 tambah 2 adalah 4. Nah, sebenarnya kalau kita gunakan Daniel Hospital setelah siswa mempelajari, ya siswa SMA, setelah mempelajari diferensial, bisa langsung ke sini, yaitu limit. Ya, limit X menuju 2 dari S kuadrat akan turunkan 2X dikurang 4. Ya, S kuadrat turunkan rumus X pangkat N kali X, N-nya 2, X pangkat 2 kurang 1. 1. Jadi 2 kali X pangkat 1. 1 itu dasarnya 2 kurang 1. Dikurangi 4 konstan, turunkan 0. Terus X turunkan 1, kurang 2 konstan, turunkan 0. Nah ini kita masukkan nilainya adalah 2 kali X-nya 2, menuju 2 ya. X kali 2 kurang 0, tidak usah ditulis, per 1. Nah 2 kali 2 per 1 berapa? 2 kali 2, 4 per 1 adalah 4. Sama kan jawabannya. Ini lebih cepat menggunakan Daniel Hospital. Tetapi mereka harus sudah belajar diferensial atau turunan atau derivatif. Kalau mereka belum belajar diferensial, turunan atau derivatif, ya nggak bisa. Belum bisa menggunakan namanya Daniel L. Hospital. Cukup jelas Ibu Bapak? Ibu Bapak Guru? Halo. Jika soal terapannya seperti apa ya Pak ya? Maksudnya untuk limit ini Pak, mungkin bisa dijelaskan ke rekan-rekan semuanya Pak. Baik, mengapa kita belajar limit? Urutannya ya Ibu Bapak Guru, limit dulu, baru diferensial, terakhir integral. Itu urutannya. Karena limit ini adalah dasar dari diferensial nanti. Ya, limit ini adalah dasar dari diferensial, kemudian diferensial kebalikannya atau inverse dari diferensial adalah integral. Ya. Jadi urutannya limit dulu, baru diferensial, baru integral. Jadi tadi terbalik ya. Kenapa integral dulu ya? Ditaruh di pertama seharusnya ya Pak ya? Harusnya limit dulu, diferensial, baru integral. Itu urutannya. Iya. Jadi kegunaan limit ini sebetulnya limit itu artinya harga batas. Limit itu artinya harga batas. Ya, harga batasnya yang kita cari. Memang ada di penyelesaian limit itu yang menggunakan ketidaksamaan, di sana akan ada limit kiri dan limit kanan. Kalau ini limit netral ini, tunggal gitu. Oke. Kita masuk ini contoh yang pangkat 2, kan kalau pangkat 3-nya gimana nih? Limit X minus 3 dari X pangkat 3 kurang 27 per X kurang 3. Ini juga kalau kita masukkan nilainya 3 pangkat 3 27, 27 kurang 27 0. 0. Per 3 kurang 3 0 juga. Nah, ini adalah bentuk tak tentu yang pertama ya. Ini termasuk bentuk tertentu itu ada 3, nanti ada waktu di belakang saya jelaskan. Bentuk tertentu itu ada bentuk pertama, ini bentuk pertama juga ya, sama. Undo. Jadi ini bentuk
sama ya, ini bentuk pertama juga. 0 per 0 atau tak hingga per hingga. Kalau bentuk yang kedua nanti 0 kali tak hingga, satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Bentuk ketiga ada 3, 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Nah, kemudian kalau pangkat 3 tanpa ada hospital, nah ini saya buat dulu tanpa ada hospital. Tanpa ada hospital adalah dengan cara memfaktorkan. Bagaimana kita memfaktorkan ini? S pangkat 3 kurang 27. 27 ini adalah 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3. Nah, ini ingat rumus yang kita ingat ini A pangkat 3 kurang B pangkat 3 adalah asalnya A kurang B. Jadi A pangkat 3 ini asalnya A min B pangkat 3 asalnya B. Itu kuadrat skop utama adalah A kuadrat. Kalau sini min lawan tanda, jadi plus. Kalau sini kurang, ini tambah. Kalau ini tambah, ini kurang. Terbaliknya. Asik kalinya, bukan 2 kali. Kalau 2 kali itu segitiga Pascal. Asik kalinya, A kali B, AB. Kemudian ditambah kuadrat skop 2. Min B pangkat 2 plus B kuadrat. Habis itu kan, kalau ini tambah, kalau sini tambah, sini kurang. Ya, dasar sama ini kuadrat skop utama A kuadrat. Nah, kalau sini plus, ini min. Kalau ini min, ini plus. Hasil kalinya AB, lalu tambah kuadrat suku kedua. Min B atau plus B pangkat 2 kan tetap plus B kuadrat. Jadi ini difaktorkan. Nah, X pangkat 3 kurang 27, X pangkat 3 ini asalnya X, min. 27 adalah 3 pangkat 3 asalnya 3. Kemudian kuadrat skop utama adalah X kuadrat. Kalau sini kurang, lawan tandanya tambah. Ya, sini min, sini plus. Hasil kalinya X kali 3. 3X tambah min 3 pangkat 2 plus 9 per XB3. Nah, ternyata yang dicoret itu ada X min 3-nya. Mengapa? Ini yang menyebabkan 0 per 0-nya. Seperti halnya sini. Mengapa X kurang 2 kita coret sini? Nah, ini 2 kurang 2, 0. 2 kurang 2, 0 per 0. Ini yang menyebabkan 0 per 0. Di sini yang menyebabkan 0 per 0 adalah 3 kurang 3 per 3 kurang 3. Karena 3 kurang 3, 0. 3 kurang 3, 0. 0 per 0. Ini yang menyebabkan bentuknya 0 per 0. Ini kita coret, 1 gitu ya. Tinggallah X kuadrat tambah 3X tambah 9. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan mendekati 3 atau sama dengan 3. 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 tambah 9. Hasilnya 27. Jelas Ibu Bapak? Halo? Halo? Ini mulai hitungannya ya. Nah, ini yang tanpa dalam hospital dengan cara pemfaktoran atau penguraian. Bagaimana bentuk soal ini ya kita selesaikan dengan dalam hospital. Nah, Bapak Ibu lihat sini, saya tulis limit ya, lim itu singkatan limit X menuju 3 dari X pangkat 3 kita turunkan 3X kuadrat ya kan? N kali X pangkat M min 1. N-nya 3. X pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1 kan 2. Jadi 3 kali X pangkat 2. 2 datang 3 kurang 1. Dikurang 27 turunkan 0. Per X diturunkan 1. Min 3 diturunkan 0. Ini 1 ya. Ini dalam hospital ini bukan U per V ya Ibu Bapak Guru. Dalam hospital ini nanti ada pembuktiannya. Saya sudah kirim juga tadi di mulai cek ya, setting. Saya masukkan dari mana asal rumus. Oh ya Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak guru penting tahu asal usul rumus dari dalil hospital. Kemungkinan ada siswa yang kritis akan menanyakan, Ibu Bapak dari mana rumus? Mengapa kalau 0 per 0 pembilangnya diturunkan, penyebutnya diturunkan? Bukan U per V. Masing-masing turunkan. Nah, itu perlu diketahui. Nah, ini kita turunkan X pangkat 3, kita turunkan 3X kuadrat, min 27 kita turunkan 0, X turunkan 1, ya, itu pembilang guys. Sekarang penyebut, X turunkan 1, min 3 turunkan 0. Ini kita substitusi, kita ganti 3 kali X kuadrat, berarti X-nya menuju 3, 3 pangkat 2, kurang 0-nya tidak ditulis, per 1. Nah, 3 pangkat 3 adalah 27. 27 ke 1, 27. Hasilnya sama. Ini juga 27. Ya. Jelas Ibu Bapak? Halo?
Halo. Kok nggak ada suara ya? Itu yang bawah Pak, yang Ini belum X-min. dibahas. Oh, yang enggak, yang X-3-nya itu yang 3 kurang Yang mana ini? 3 kurang Yang 3 kurang 3-nya 1 gitu Pak maksudnya? oh bukan, 3X ini turunkan gini, kalau di hospital itu kalau 0 per 0 atau tahingga per tahingga, maka pembilangnya kita diferensialkan sendiri per penyebut sendiri. Sini sendiri, Pak Wisnu. Ini Pak Wisnu yang nanya kan? Halo? Iya Pak. Nah, X pangkat 3 kita turunkan 3 kali X pangkat 3 kurang 1 kan? Iya. Ya, pangkat 2. Min 27 konstan. Konstan dan turunkan 0 kan? Iya. Nah, itu pembilang. Sekarang penyebut. X kita turunkan berapa, Pak Wisnu? 1 kan? 1, iya. 1, min. 3 konstan, turunkan 0. Oh iya, Nah, itu baru turunan kita, ya Pak ya? ya, Itu nah, baru kita turunan. substitusi. X yang 3 berarti 3 kali 3 kuadrat per 1. 3 kali 3 kuadrat kan 3 pangkat 3, 27 kan? 27 bagi 1, 27. Kan sama sih 27 kan? Iya, Oke, iya. jelas Ibu Bapak? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Ini mungkin sudah kecapean nih. Long play dari pagi ke sore nih. Habis itu Ibu Haruna ngajar kimia itu lebih rame lagi gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi yang mode yang ketiganya, contohnya. Lanjut dulu Setelah saja Pak. itu, ya kalau tidak ada kita teruskan. Saya hilangkan dulu. Nah, itu enaknya nih pakai Zoom ya. Kemudian kita unlock, saya geser ya. Nah, sekarang yang ini. Oke, ini juga sama. Ini kalau kita masuki 2 pangkat 2, 4. Ini ya. Mana? Anot, garisnya tebal. 2 pangkat 2, 4. Tambah 6 kali 2, 12. Kurang 16. Berapa Ibu Bapak? Halo? Ini 16 ya. 4 tambah 12, 16 kurang 16, 0. 2 kurang 4, 4 kurang 4, 0. Nah, ketemu lagi bentuk tertentu yang pertama, 0 per 0. Ini bisa gunakan dalil L-Hospital. Karena Ibu Bapak kan bukan ngajar kelas 1 aja, mungkin ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Nah, berarti kalau kelas 2 sudah belajar diferensial, pasti mereka akan mempelajari dalil L-Hospital. Nah, ini yang tanpa dalil hospital dulu. Tanpa dalil hospital adalah ini, kita faktorkan. Jumlahnya plus 6, hasil kalinya min 16. Jadi kalau kita buat gini, jumlah ini pelajaran di SMP. Jumlahnya adalah yang koefisien X plus 6, plus 6. Hasil kalinya ujung kali ujung. Di depannya 1 artinya. 1 dikali min 16, 1 kali min 16 adalah min 16. Nggak ada yang jawab, Pak Wisnu yang jawab nih. Pak Wisnu jelas nggak nih Pak Wisnu? Masih jelas kan? Halo? Masih jelas Pak? Nah, sekarang kita uraikan. 16 itu berapa kali berapa? Macam-macam. Bisa 4 kali 4, 2 kali 8. Nah, kalau 2 kali 8, coba 8 kali 2. 8 kali 2. Harus cocokkan tuh. Kalau 8 tambah 2, ini ada minnya. Di mana minnya? Di 2 atau 8? Supaya jumlahnya 6. Jumlahnya yang harus cocokkan. 16-nya kan 8 kali 2. Tapi adanya min 16. Minnya di 8. Kalau minnya sini 8, min 8 tambah 2, min 6. Padahal plus 6. Berarti minnya harus di angka 2-nya. Min 2-nya di sini. Kalau Pak Wisnu jelas nggak nih? Halo? Saya saja. Halo? Pak, ya. Ya kan 16 8 kali 2, tapi kalau perkalian minnya terserah mau di 8 atau 2 sama aja.
Tapi jumlah ini yang menentukan. Kalau minnya di angka 8, min 8 tambah 2, min 6. Padahal ini plus 6. Jadi minnya tidak boleh di 8, harus di 2. Karena 8 tambah min 2, artinya 8 kurang 2 adalah 6. Maka sini, uraiannya sini, X tambah 8. Ini, dari sini. X plus 8, X kurang 2. Ini di sini kan, ini faktor pemfaktoran atau penguraian. X tambah 8 kali X kurang 2. Nah, ini X kuadrat kurang 4, ini kan X kuadrat kurang 2 kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat. X-nya, A-nya adalah X, B-nya adalah 2. A tambah B kali A kurang B. Jadi X tambah 2 kali X kurang 2. Ternyata yang menyebabkan 0 ke 0 adalah ini. 2 kurang 2, 0. 2 kurang 2, 0. Ini yang kita coret. Yang kita coret itu adalah yang menyebabkan 0 ke 0. Kita coret. Tinggallah X plus 8 per X plus 2. Nah, ini X menuju 2, kita ganti X tambah 2. 2 tambah 8. Ya, 2 tambah 8 per 2 tambah 2. Ya, ganti ini. X-nya 2, X-nya ganti 2. Jadi 2 tambah 8, 10. 2 tambah 2, 4. Ini disederhanakan bagi 2. Dibagi 2. Jadi 5. Dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 5 per 2. 5 bagi 2 adalah 2,5. Gimana Ibu Bapak? Ada pertanyaan? Ini yang tanpa Dahler-Spital ya. Nah, bagaimana kalau ini pakai Dahler-Spital? Ya, dari soal ini, bagaimana kalau kita pakai Dahler-Spital? Karena ini adalah 0 per 0, berlakulah pembilangnya didefinisikan sendiri per penyebutnya sendiri. Nah, ini sama dengan kalau pakai Dahler-Spital, limitnya jangan lupa ditulis, kadang-kadang perlu, ya nggak selalu perlu ya, tapi kadang-kadang kita perlu. 2. Nah, X kuadrat kita turunkan, X pangkat 2 kita turunkan N kali X pangkat N min 1. 2 kurang 1, 1 tidak ditulis. Tambah 6 kali 1. Min, 6 konstan, 16, 0. Ya. X kuadrat turunkan 2X. Plus 6X diturunkan 6 kali 1, X turunannya 1, min 16 konstan, turunannya 0. Di bawah juga X kuadrat turunkan 2X, 2 kali X pangkat 2 kurang 1, pangkatnya 2 kurang 1, 4 konstan, 0. Nah, kalau kita ganti nilainya, ini artinya 2 kali X-nya menuju 2, berarti ganti 2, ditambah, ini sudah diturun tadi ya, diganti ini 6 kali 1 6. Sorry, ini kita undo. Ini 6 ya. Undo. 6 kali 1 6 per 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 nih. 2 kali 2 ini tambah ya, sorry, ditambah. 2 kali 2 4, 4 tambah 6 adalah 10. Per 2 kali 2, 4. Nah, 10 bagi 4 atau 5 per 2 adalah 2,5. Sama ya, Pak Bu? Sama dapatnya. Gimana Pak Wisnu? Halo? Halo? Ini kok Ibu Bapak guru ini udah terlalu capek mungkin ya? Ini shift keempatnya nih. Halo? Nggak ada pertanyaan? Kita aduh. Apa suara saya nggak didengar ya? Masih dengar nggak Pak? Pak Wisnu? Halo Pak Wisnu? Apa nggak kedengaran ya? Halo? Aduh. Kalau nggak ada, kita teruskan lagi. Ini, nah, bagaimana ini? Nah, ini bentuknya yang ini juga bisa. Kalau ini yang bentuk tak hinggap, masih tipe 1. Nah, cara yang tanpa Dahler-Spital dulu.
Kita lihat nih, limit X menuju Taingga. Suara saya cukup jelas didengar nggak? Kalau takutnya, khawatirnya nggak kedengaran. Halo? Pak Wisnu, dengar nggak Pak Wisnu? Dengar, Pak. Oke, baik. Nah, kita lihat sini, kalau kita masukkan ini adalah Taingga per Taingga ya. 2 kali Taingga pangkat 2, Taingga pangkat 2, Taingga kali 2, Taingga. Tambah 3 kali Taingga, Taingga. Taingga tambah Taingga, Taingga. Kurang 15, Taingga juga. Jadi ini kalau kita pakai apa? Ternyata bentuknya ini Taingga itu tulis seperti angka 8 tidur. Angka 8 tidur ya. Ini juga Taingga pangkat 2, Taingga dikurang 5 kali Taingga, Taingga. Tetapi Taingga kurang Taingga belum tentu 0 ya. Karena Taingga kurang Taingga ini yang besar kemungkinan skor jauh besar dari 5 kali Taingga. Ya. Di Taingga tambah 10 Taingga juga. Jadi bentuknya adalah tipe 1 yang menggunakan bisa menggunakan dalil L hospital. Ya. Nah, yang tanpa dalil hospital adalah kita bertanya, S pangkat berapa tertinggi pada pembilang dan penyebut? Dua-duanya lihat. Harus sama ya. Maksudnya bukan sama, bisa aja berbeda ini. Tapi selalu kita cari antara pembilang dan penyebut, pangkat berapa yang tertinggi? Kalau Pak Wisnu lihat, kita pangkat berapa tertinggi di Pak Wisnu? Kalau Ibu gurunya belum jawab nih. Halo? Iya, Pak. Kalau Pak Wisnu lihat, antara pembilang dan penyebut, S pangkat berapa tertinggi? Atas X pangkat 2 ya, Pak ya? Pangkat 2, betul. Maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi S pangkat 2. Maka Bapak lihat sini, pembilangnya semuanya dibagi S kuadrat, penyebutnya juga dibagi S kuadrat. Jadi untuk X menuju Taingga, kita tanya X pangkat berapa tertinggi dari pembilang dan penyebut. Misalnya sini S pangkat 2, ini S pangkat 3. Pembilang dan penyebut dibagi S pangkat 3. Harus yang tertinggi di antara pembilang dan penyebut. Kalau ada ini S pangkat 2, ini S pangkat 3, S pangkat 3. Berarti ini semua pembilang dibagi S pangkat 3, penyebut juga dibagi S pangkat 3. Tapi karena ini sama, S pangkat 2, ya pembilang dibagi S kuadrat, penyebut S pangkat 3. Jadi sesuai dengan pangkat yang tertinggi antara pembilang dan penyebut. Maka ini pembilangnya ini 2S kuadrat dibagi S kuadrat, tambah 3X dibagi S kuadrat, min 15 dibagi S kuadrat. Dan begitu penyebutnya S kuadrat bagi S kuadrat, min 5X bagi S kuadrat, tambah 10 bagi S kuadrat. Kemudian kita sederhanakan nih, X-nya bisa dicoret. Ini X-nya bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret. Ini coret tinggal 2. Ini coret 1. Ya, coret 1, maka tinggal 3 per X. Ya, min 15 X kuadrat nggak bisa, tetap. Nah, S kuadrat bagi S kuadrat 1 kan? Min, ini X-nya coret 1, tinggal penyebutnya 1, 5 per X. 10 per S kuadrat tetap. Kemudian X menuju Taingga, maka semua X kita ganti ya. Semua X-nya kita ganti, dan S kuadratnya kita ganti dengan substitusi dengan S kuadrat, substitusi dengan Taingga. Ya, infinity atau Taingga. Jadi ini 2 tambah 3 per Taingga dikurang 15 per Taingga kuadrat per 1 kurang 5 per Taingga tambah 10 Taingga kuadrat. Nah, ini 2 tetap. 3 bagi tak berhingga adalah 0. Itu yang perjanjian limit ini, karena limit ya. Karena ini limit dari 3 per Taingga adalah 0. Min 15 per Taingga kuadrat, ini kan Taingga ya. 15 bagi Taingga dalam limit adalah 0. Ini perjanjian. Ya, sama. Ini 0 juga. Kemudian 1 tetap, min 5 bagi Taingga dalam limit adalah 0, juga perjanjian, sama. 10 dibagi Taingga kuadrat, 10 bagi Taingga adalah Taingga. 10 bagi Taingga kuadrat, 10 bagi Taingga adalah 0. Nah, 0 hilang, tinggallah 2 bagi 1 adalah, ya, 2 bagi 1 adalah 2. Cukup jelas Ibu Bapak Guru? Halo. Nah, kemudian kita, saya cuma 1 jam waktunya ya Pak Wisnu ya. Halo, halo, ya, oke. Nah, gimana caranya kalau kita gunakan dalam sekitar dari soal ini? Nah, gimana? Coba. Karena ini adalah Taingga Pak Taingga, kita bisa gunakan dalam sekitar pembilang turunkan sendiri,
per penyebut sendiri. Pembilang kita turunkan 2, ya, ini limit lim X menuju tak hingga dari 2X kuadrat turunkan 2 kali 2X. Terus tambah 3 kali X turunannya 1. Kurang 15 konstan 0. Pembilang turunkan, penyebut turunkan juga, X kuadrat turunkan 2X. Min 5 kali X turunan 1. Kemudian tambah X 10 turunkan 0. Sehingga hasilnya limit X menuju tak hingga dari, ya, 2, ini 4X tambah 3 per 2X min berapa? 2X min 5, ya. Min 5. Nah, coba dimasukkan nilainya nih di buram, ya. 4 kali tak hingga. Tak hingga tambah 3, tak hingga juga. 2 kali tak hingga kurang 5, tak hingga. Masih bentuk tak hingga benar. Turunkan lagi, ini turunkan lagi. Ya, turunkan lagi, ya. Kita turunkan lagi sehingga jadi apa? Halo? 4 plus 0. Nah, jadi hingga 4 kali 1, ya, X turunnya 1, 3 turunkan 0, ya. Per 2 kali 1 dikurang 5 turunkan 0. Sehingga hasilnya 4 bagi 2, ya, 4 per 2. Yang hasilnya adalah, ya, 2. Ya, hasilnya 2. Sama kan? Ini hasilnya 2 juga. Jadi bisa dengan cara yang tanpa Dol-Hospital, bisa juga dengan Dol-Hospital. Tapi Dol-Hospital ini harus sudah belajar diferensial. Tanpa diferensial pasti mereka bingung. Oke. Ya. Ibu Bapak guru, waktunya masih tinggal 10 menit lagi. Mengerjakan limit ini diferensial dulu ya Pak ya, turunan dulu ya Pak. Limit dulu, diferensial, baru integral. Nah, ini limit itu dasarnya ini. Kemudian waktu dia belajar diferensial, dia setelah diferensial dia bisa kerjaan lagi yang pakai Dol-Hospital. Jadi limit yang konvensional yang sebelumnya tanpa Dol-Hospital, dia bisa selesaikan dengan Dol-Hospital lagi. 2 kali Pak jadinya belajar limit dia. Limit waktu saat dia belum kenal diferensial, dan limit sesudah dia pelajari diferensial. Itu Pak Wisnu. Halo? Iya Pak. Oke. Ini anot, ya. Nah, ini ada akar, mengandung akar. Ini sama juga. Kalau kita masukin X-nya 0, ini berarti 4 kurang 0, 4, akar 4, 2, 2 kurang 2, 0. Ya. Ini saya mana? Sorry. Anot. Ya, ini 0. Ya. Per X-nya 0. 0 per 0. Ini masih juga bentuk pertama juga. Ya. Masih bentuk pertama juga. Nah, tanpa Dol-Hospital, kalau ada akar, biasanya dikali dengan sekawan. Jadi sekawan itu kalau sebelumnya belajar di SMP itu pada penyebut. Kalau di sini berlaku dua-duanya. Bisa penyebut, bisa pembilang. Ini pada pembilang. Jadi 2 kurang akar 4 kurang X per X dikali sekawannya. 2 min akar jadi 2 tambah akar per 2. Ini kan nilainya 1 nih. Ini 1 nah nilainya. 2 tambah akar per 2 tambah akar nilainya 1. Nah, 1 kali pecahan ini tidak berubah nilainya. Ya. Nah, jelas nggak maksudnya ini? Halo? Iya, itu dikali sekawannya. Sekawan itu 2 min akar jadi 2 plus akar per 2 plus akar. Nah, ini kan nilainya 1. Nah, dalam akar tetap nilainya 4 min yang berubah tuh ini min, sini plus. Ini plus. Jadi nanti mengerjakannya seperti A plus B A min B itu ya Pak? Ya. Ya, ini A min B kali A plus B. A kuadrat kurang B kuadrat. Ya. A-nya 2 kan, B-nya akar. 4 kurang X.
Jadi A kuadrat jadi 2 kuadrat min B-nya akan 4 min X kurung pangkat 2. 2 kuadrat adalah 4 dikurang akar pangkat 2, akarnya hilang. Tapi dalam kurung ya, karena ada min di depannya. Nah, kemudian buka kurung. Di bawahnya penyebutnya X kali 2 plus akar. Jadi jangan dikalikan, biar ya. X kali, ini X kali 2 plus akar 4 kurang X. Ini 4 kurang 4, dibuka kurung. 4, ini min 4 plus X. 4 kurang 4, 0, tinggal X saja. Kemudian, X ini salinnya aja penyebutnya. Di sini X-nya bisa dicoret enggak? Saya tanya Ibu Bapak Guru. Nah, X-nya bisa dicoret, maka tinggallah 1/2 ditambah akar 4 kurang X. Baru kita substitusi nilai X-nya 0, 1/2 tambah akar 4 kurang 0. Jadi 1/2 tambah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. 2 tambah 2, 4, sehingga hasilnya adalah 1/4. Sebenarnya ini juga bisa pakai dalam hospital, tapi ini bentuknya hati-hati, ini berbentuk U pangkat N. 4 kurang X pangkat setengah. Ini harus diubah menjadi akar ini. Akar 4 kurang X ini harus kita ubah jadi 4 dikurang X kurung pangkat setengah. Jadi U bentuknya U pangkat N. Nah, turunannya adalah N kali U pangkat N min 1 dikali U aksen. U aksen itu turunan U pada X. DU pada X. U aksen adalah DU pada X. Ini turunannya. Nanti bisa juga. Ya, ini yang ini. Saya khawatir waktu tidak cukup nih. Kita, oke? Ada pertanyaan? Kalau ada, kita teruskan. Not, ya. Oh, ini bagian, ya ini yang mau berakhir sebentar. Nah, ini yang trigonometri. Ya. Sin 3x per tangen 5x, di mana limit x-nya menuju 0. Istimewa, sin dan tangen istimewa. Dipisahin aja, sinnya sendiri. Jadi kita not. Sinnya sendiri, tangannya sendiri. Kemudian nama sudut bisa sama. Kalau sin 3x per 3x. Karena dibagi x, 3x ini kali 3x. Karena ini sudutnya 5x, di sini juga 5x. Karena ini 5 dikali 5x, di sini bagi 5x. Jadi kalau dicoret nih kan, ini kecoretnya habis, ini coret ini kan habis. Maksudnya 1 bukan habis ya. Kira-kira jelas nggak? Ya, saya tanya ibu gurunya nggak jawab ya. Dia tanya Pak Wisnu aja. Kalau Pak Wisnu lihat ini, jelas nggak Pak Wisnu? Halo? Halo? Jadi sudutnya sama sin U per U ya. Sin 3x per 3x. Harus sama namanya. Sin 3x per 3x. Kalau di tangan 5x di atas. Nah, 5x. Karena yang tadi kan ini sin 3. Ini sebetulnya kan begini terus ya. Sin 3x. Nah gitu. Dipisah. Ya, di depannya ada limitnya. Ini lim nih. Dikali tangannya di bawah, di penyebut. Tangan 5x. Kemudian di sini ini sin per tangan dipecah begini, kemudian sudut ini berapa nih? Sudut ini kan 3x. Ini dibagi 3x supaya menjadi 1 ini kan dikali 3x ini. Ya kan? 3x kalau kita coret hilang nih. Nah, itu kan ini penyebut ini namanya apa nih penyebutnya ini? 5x, maka sini harus sama 5x juga. Ini artinya di atas dikali 5x, di bawahnya di sini dikali 5x. Kalau 5x-nya coret menjadi 1, 3x coret jadi 1, balik sin per tangan lagi. Kalau menurut Pak Wisnu bisa jelasan nih? Halo? Masuknya ini. Ya, sempat lupa Pak tadi itu. Kenapa mesti dikalikan dengan 5x per tan 5x? Nama sudutnya sih sama. Oh, tadi ini kan seperti ini. Awalnya kan sin 3x per sin 3x per tangan 5x. Sin 3x per tangan 5x ini ya. Nama sudutnya sesama. Jadi supaya ini menjadi 1, Pak Wisnu. Supaya menjadi 1, ini limit x menuju 0, sin U per U. Nama sama. Sin 3x per 3x. Karena ini kita bagi 3x, supaya tetap nilainya menjadi tetap, ini
dibagi 3X dikali 3X. Oh, Kalau 3X saya coret, jadi 1 enggak Pak Wisnu? iya. 3X saya coret. Nah, itu kan di tangannya 5X, namanya 5X. Maka sini harus 5X lagi. Di sini di atasnya 5X, maka di bawahnya ini harus 5X lagi. Karena kalau kita coret 1 kan berarti. 1 per 1. Nah, ini limit ini untuk X menuju 0, 1. Ini juga 1. Kemudian X-nya kita coret. Tinggal berapa Pak Wisnu? 35 enggak? 35. Iya. Iya. Itu adalah 1 kali 1 kali 35. Oke. Jelas ini limit trigonometri. Sebetulnya jalan cepatnya kalau pakai multiple choice pilihan ganda, tinggal lihat berapa kalau sin per tangan ya. Yang istimewa tuh sin per sin, tangan per tangan, sin per tangan, tangan per sin. Hanya sin per tangan aja. Tinggal Pak Wisnu lihat sini berapa. Koefisien pembilang 3, penyebut 5. 35 ya Pak. Sudah, selesai. Kalau pilihan ganda sekian detik dapat selesai. Kalau sin 3X per sin 3X itu nanti dikalinya dengan Sin 3X per 3X kan 1. sin per 3X per tangan 5X, nanti dikalikannya dengan 5X per sin X kali 3X per 5X, gitu ya Pak? Tadi sin berapa Pak Senong? Sin berapa? Sin 3X per sin 5X misalkan. Sin 5X, oke. Per sin 3X. Nah, kan sin 3X. Ya. Gitu ya. Berarti Ya. ini sin 5X. Nah, dipecah nih. 5X gitu ya. Nah, terus ini satu lagi sin 3X. 3X. Nah, yang ini sudutnya 5X dibagi 5X, di sini dikali 5X. Di sudut ini 3X, sini 3X, di atas, maka ini di bawah 3X. 3X. Karena ini coret 1 kan nih. Ini coret 1, ini juga 1. Nah, nilai ini adalah 1, ya, sin U per U1, U per sin U juga 1, X-nya coret, tinggal 5/3. Ini kan kali tadi. Iya. Sebenarnya langsung nih jalan cepatnya ini. Sin per sin 5X per 3X, X-nya coret tinggal 5/3. Cocok langsung 5/3. Iya. Itu yang berlaku tuh sin per sin, tangan per tangan, sin per tangan, tangan per sin. Hanya 4 saja Pak Wisnu. Oke. Ya. Baik. Kemudian ya. Ibu guru, Pak gurunya kok enggak ada komen. Kenapa ya? Udah kecapean. Nah, ini yang terakhir. Hati-hati, kotangen dan kosekan tidak termasuk. Yang istimewa kan kita tadi saya jelaskan di limit fungsi trigonometri adalah hanya sin dan tangan istimewa. Maka kotangen kita ubah ya. Kotangen kita ubah jadi tangan. Nih, kotangen kita ubah jadi tangan. Kemudian kosekan kita ubah jadi sinus. Kotangen turun ke bawah jadi tangan, karena kotangen rumus sepertangan. Kosekan adalah sepersin. Halo? Ya Pak. Nah, kosekan naik ke atas jadi sinus, kotangen turun ke bawah jadi tangan. Nah, kalau ini istimewa nih, langsung aja nih dapat nih. Berapa kok kalau sin per tangan istimewa? Sin per tangan. Berapa koefisiennya? Coret X-nya 2/3. Ini jawabannya 2/3. Selesai dah. Tapi dalam lengkapnya adalah sin per tangan. Dipisah nih. Ini sin per tangan. Kemudian kita lihat sudutnya ini apa nih? 2X. Ini dibagi 2X dikali 2X. Di sini tangan 3X, sini kali 3X, di sini kali 3X. Ini kalau satu pembilang satu penyebut, enggak boleh sama ya. Pembilang enggak bisa. Karena harus ini coret ini 1 nah nih. Ini coret mana ini 1 nah nih. Ya Pak. Halo. Nah, ini nilainya 1, ini nilainya 1, ini coret X-nya tinggal 2/3. Selesai dah. Kalau jalan cepatnya ini. Nah, bahannya sebetulnya udah selesai nih. Tapi sebetulnya saya ada mau tambah pembuktian itu. Enggak tahu ini waktunya habis ya, Pak. Halo. Sebetulnya saya ada tayangkan, sebentar saya kasih lihat. Ini tertutup. Pak, itu kalau misalkan variabel X-nya dikasih sudut istimewa, apakah hasilnya tetap sama Pak? Harusnya sama ya Pak ya? Sudut istimewanya bagaimana Pak Wisnu? Misalkan sudut istimewa misalkan 30 lah Pak gitu ya. Nah, Sin 2X. 30 enggak ada X-nya atau gimana? Ada. Contohnya Pak.
Hah? Misalkan X-nya 15, Pak. Nggak apa-apa. Jadi apa nih? Sin atau apa? Sin 15 apa? X. Terus? Sorry, misalkan X-nya itu mendekati 15, Pak. Berarti kan Oh, kotangan 3 kali ini yang trigono ini yang istimewa tuh ini. Limit X menuju 0, kadang-kadang ada limit X menuju tak hingga. Itu yang istimewa biasanya. Iya. Jadi X menuju 0 sama X menuju tak hingga. Ada juga yang X menuju 90 derajat atau Pi per 2 radian. Pi per 2 radian. 90 derajat. Nah, artinya kalau misalkan si X-nya dijadikan 15 kan itu masuknya 3X dan 2X itu kan 45 derajat dan 30 derajat masuk ke sudut istimewa tuh, Pak. Oh, masuk sudut 30. Itu hasilnya akan sin sama juga ya, Pak ya? Kalau sin 30 derajat atau sin pi per 6, ya kan? Itu langsungnya sin 30 setengah nilainya. Udah, nggak usah dihitung. Nggak usah. Artinya kalau mungkin gini, sama dengan limit X mendekati 15 sama dengan sin 30 per tangan 45 gitu kan, Pak? Limit X menuju 15 sama sinusnya 230 per tangan 45 gitu kan, Pak? Tangan 45 1 ya. Ya. Sebetulnya ini ya enggak perlu, ini udah jawab nih. Sin 30 udah Pak, setengah langsung. Per 1. Tangan 45 1, udah setengah depannya. Iya. Berarti nggak itu hitung lagi, ini enggak pengaruh, ini enggak pengaruh. Oh, Karena ini berarti ada X di sini. Nah. Hasilnya nggak sama berarti ya, Pak? Apanya nggak sama? Ini kan masalahnya X-nya nggak ada sini Pak Wisnu. Ini kan 30 derajat. Ya, 30 derajat. Ini 45 derajat. X-nya Mana itu X-nya? Kan 30-nya itu kan dari 2X, Pak. Oh, tadinya 2X ini. Ya. Oh. Kalau ini 2X, mengikuti tulisan Bapak 2X, ini 3X, ini X menuju 0, nggak boleh. Oh, itu harus menuju 0. Nggak boleh 15, nggak boleh. Menuju 0. Ya. Itu menuju 0. Ya. Kalau begitu penyelesaiannya bagaimana, Pak? Sama, masih setengah. Sama. Sin 2X per 2X, ya, dikali 2X di atasnya, terus satu lagi, karena ini tangannya, sini adalah tangan 3X, ya, sudutnya di atas 3X per, jadi gini nih, saya tahu masuk. Tadi kan jadi sin 2X, gitu ya. Kali sini adalah tangan 3X, gitu ya. Gitu masuk Pak Wisnu kan? Ya, Pak. Ya, karena ini sudutnya 2X, ini bagi 2X dikali 2X. Ya, dikali 2X. Terus ini 3X, ya, maka 3X. Di atasnya 3X, ini dibagi 3X. Ya. Sudah, ini 1, ya, ini 1, ini 1, ini coret X-nya, tinggal 2/3. Udah, selesai. Tapi limitnya X menuju 0 ya Pak. Limitnya X menuju 0. Ya. Jadi nggak bisa dimasang-masang gitu Pak Wisnu. Itu bukan untuk disubstitusikan ya Pak ya? Enggak, jangan disubstitusikan. Dan ini X menuju 0 ya, 0-nya bukan derajat, ini radian sudutnya. Di mana pi itu adalah sama dengan 180 derajat. Pi adalah 180 derajat. Karena 2 pi adalah sudut lingkaran kan. Lingkaran sudutnya 360. Ya. Jadi 2 pi adalah 360. 360 derajat. Sehingga pi adalah dibagi 2. Pi adalah 180 derajat. Oke. Ya, baik Pak. Ini kita sudah lewat 11 menit nih Pak. Aduh, lewat ya itu, sorry. Oke. Berarti saya tutup ya. Nah, mengenai pembuktian itu silakan dibaca aja atau di web saya bisa dilihat. Sebenarnya di web saya itu ada ini belum dihapus ya. Udah waktunya habis, udah nanti lihat aja kalau yang masuk ke web saya bisa cari ada penulis rumus itu silakan aja dipelajari.
Ya, baik Kalau Pak. ada pertanyaan boleh silakan ke WA saya. Oh, tadi sudah di-share ya Pak ya? Sudah Nomor saya WA. share, udah. Nah, Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Wikaria sudah ya, sharing dengan kami Pak. ya. Ya, Sayang ibu gurunya sudah kecapean mungkin ya, nggak aktif dirinya. Tadi ya saya oke. lihat masih. Nah, Ya, baik, oke, baik. Makasih Pak. berarti saya eh, apa? Saya mengundurkan diri ya. Oke. Ya Pak. Exit leave ya. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama Pak Wikaria, sehat Ya. selalu Pak. Sayangnya waktu 1 jam, kalau bisa 2 jam sih. Lebih ramai hitungnya. Baik, makasih. Iya, oke, baik Bapak Ibu. Nih sebelum kita beranjak ke sesi terakhir di hari ini, saya minta tolong sebelumnya untuk bisa mengisi form feedback atas materi yang tadi barusan dibawakan oleh Pak Wikaria Ghazali. Ntar saya share dulu di kolom chat. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu diisi dulu form feedback-nya dengan pemateri tadi Pak Wikaria Ghazali mengenai limit. Ya, oke. Sambil menunggu, saya persilahkan dulu nih ke Bu Heruna. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Selamat siang, Pak Wisnu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bu ya. Iya. Oke, baik. Ibu, Saya terakhir nih ya, sesi terakhir ya. iya, sampai dengan 3:30, Bu, mungkin lebih